Dari keyakinan bahwa negeri ini akan menjadi lebih baik kalau diatur dengan syariat Allah. Negeri ini akan menjadi lebih baik kalau taat kepada Allah, yakni dengan khilafah. Apa artinya? Gerakan membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, kembali ke khilafah. Jadi kotak-kotak nation ini, kebangsaan, hilangkan itu semuanya. Mari kejayaan Islam harus kembali ke khilafah. Pak, Bu, awas jangan terprovokasi. Itu tidak apa-apa, tetapi khilafah sejagat gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati yang bernama negara Pancasila itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pendolan ex Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang satu ini tampaknya memang sudah tercuci otaknya. Namanya Ahmad Khosynuddin. Kita tentu masih ingat dengan rekam jejaknya ketika ia menjadi salah satu pengacara atau penasihat hukum terpidana dalam kasus ijazah Presiden Jokowi palsu, Bambang Trimulyono dan Sugik Nurhaja di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa waktu yang silam. Ia terus kesurupan dan teriak-teriak lewat konferensi pers bersama gerombolannya yang meminta bahkan terkesan memaksa Presiden Jokowi untuk menunjukkan bukti ijazah aslinya. Keblinger memang mereka yang bikin gaduh menuduh ijazah palsu, lah kok malah Presiden Jokowi yang diminta untuk membuktikan ijazah aslinya. Memangnya dia punya otoritas apa? Kok meminta seorang kepala negara menunjukkan ijazah aslinya di persidangan? Mimpi Ahmad Khosynuddin, simpatisan dan gerombolan ex-HTI tampaknya masih terus membuai alam bawah sadar mereka. Meski sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang, mereka tampaknya akan terus menjadi pendompleng gelap di balik aksi-aksi yang menjadi perhatian publik. Termasuk yang belakangan ini lagi memanas adalah soal people power dan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Rasa dendam dan sakit hati sepertinya sudah mengilu sumsum dalam jiwa dan raga mereka, sehingga bakal terus usil untuk mengganggu dan menjadi gerombolan perusuh yang bikin kacau NKRI. Nah, belakangan ini Ahmad Khosynuddin kembali ngelindur dan mengigo bahwa Indonesia akan selamat dan akan menjadi lebih baik jika menggunakan sistem khilafah. Karuan saja ocehan Ahmad Khosynuddin sontak dibungkam oleh ulama karismatik Nahdlatul Ulama, Kiai Said Agil Siraj dan Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi kalau kita melihat peta politik itu, saya bisa simpulkan masa depan Indonesia tidak akan jauh berbeda saat rakyat negeri ini berharap ada perubahan di tahun 2019. Apa masa depan Indonesia dengan konstelasi politik yang demikian? Masa depan Indonesia kelak akan madesu. Masa depan suram. Karena itu kami yang bagian dari rakyat negeri ini, yang tinggal di negeri ini, lahir dan dibesarkan di negeri ini, menawarkan solusi baru bagi negeri ini yang berasal dari akidah Islam, yang berangkat dari keyakinan bahwa negeri ini akan menjadi lebih baik kalau diatur dengan syariat Allah. Negeri ini akan menjadi lebih baik kalau taat kepada Allah, yakni dengan khilafah. Dan mulai banyak yang bertanya-tanya, kalau khilafah tegak di negeri ini, siapa calon khalifahnya? HTI tadinya namanya Hizbut Tahrir Palestina, dulu namanya gitu, Gerakan untuk Memerdekakan Palestina. Pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Pendirinya meninggal, ganti namanya Dr. Abdul Qadim. Lapal Palestina dibuang. Hizbut Tahrir gitu aja, gak ada Palestina. Apa artinya? Gerakan membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, kembali ke khilafah. Jadi kotak-kotak nation ini, kebangsaan, hilangkan itu semuanya. Mari kejayaan Islam harus kembali ke khilafah.
Pak, Bu, awas jangan terprovokasi, jangan tertipu. Masalah sistem bernegara, masalah ijtihadiyah. Masalah apa? Khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan, ya. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin, itu tidak apa-apa. Tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati, yang bernama negara Pancasila itu, jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Terlarang. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut, tidak menolak negara kebangsaan. Dia maunya transnasional, satu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi beberapa bangsa menjadi satu negara. Nah, itu yang diperjuangkan, dan itu tidak pernah dibantah, dan itu sangat berbahaya bagi kita sebagai bangsa. Dari sudut akidah teologis misalnya, memang tidak ada di dalam sumber primer Islam itu ajaran khilafah sebagai sistem. Tidak ada. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Sesudah Nabi lahir bermacam-macam jenis khilafah. Yang sekarang pun ada 57 jenis negara Islam yang tergabung di dalam OKI. Ada 22 negara Arab, itu beda-beda lagi khilafahnya. Dan saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama, seperti ulama-ulama di negara lain. Jangan Anda katakan, misalnya, oh Pak Mahfud itu kan tidak belajar, misalnya, kitab yang mengatakan tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, Al-Ahkam As-Sultaniyah misalnya. Saya belajar itu, saya belajar hukum tata negara Islam dan hukum pemerintahan Islam itu 2 semester. Dari Kiai Haji Ahmad Ashar Basir, pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu. Tidak ada khilafah itu yang harus diikuti. Boleh buat sendiri-sendiri. Bahkan beliau mengatakan Indonesia ini sudah negara yang sangat sesuai dengan syariat Islam. Masih ada itu bukunya di saya. Pada waktu itu bentuknya dalam bentuk diktat. Oleh sebab itu bagi saya tetap berbahaya gerakan khilafah itu sebagai sebuah gerakan alternatif ideologi. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bukan tanpa alasan kalau Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk mengubur impian Hizbut Tahrir Indonesia karena ingin menegakkan sistem khilafah di Indonesia yang sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final dan menjadi harga mati. Konsep khilafah yang diusung HTI sama dan sebangun dengan gerakan ISIS yang bakal menimbulkan benturan antar kelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa atau founding father. Repotnya, para pengasong konsep khilafah cenderung bersifat puritan dan arogan, merasa diri mereka paling benar dan menyalahkan pihak lain, sehingga berpotensi mengganggu dan bahkan merusak kerukunan antar sesama warga bangsa. Mereka juga anti demokrasi, sebab mereka mengusung konsep kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki otoritas tunggal dalam ketatanegaraan yang disebut ahlu hali wal akdi, orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Tampaknya para pengasong khilafah ini lupa atau mungkin saja sengaja tutup mata bahwa Indonesia yang syarat dengan kebinekaan dan kemajemukan baik dari sisi suku, agama, ras maupun golongan. Apapun alasannya sangat mustahil kalau sistem khilafah ini bisa diterima
di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpilarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah teruji melalui jarak yang amat panjang sehingga negeri yang besar dan syarat kebinekaan ini bisa hidup rukun, damai, dan mampu menjadi perajut perbedaan dan keberagaman. Namun begitulah, ekspendulan dan simpatisan hati tampaknya memang tutup mata terhadap semua anugerah Allah yang telah dilimpahkan untuk negeri yang syarat dengan kebinekaan ini. Yang ada dalam otak mereka hanya mimpi dan melindur untuk membangkitkan kembali ormas yang sudah menjadi ormas terlarang setelah dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi pada tanggal 19 Juli 2017 yang lalu sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Saat mereka mengajukan gugatan ke PT Tun pun, dengan tegas majelis hakim menyatakan bahwa ormas yang bertentangan dengan Pancasila merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas masyarakat Indonesia. Kalau memang mereka masih ingin hidup rukun dan damai, bersedia mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia secara lahir dan batin, silahkan hidup membaur di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Jangan sekali-kali bikin gaduh. Namun kalau memang hidup kalian sudah merasa terganggu, terusik, dan tidak nyaman hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, silahkan angkat kaki dari bumi Indonesia. Silahkan saja. Silahkan pindah saja ke negara lain yang menganut sistem khilafah yang kalian agung-agungkan itu, meskipun hal itu sangat mustahil bisa kalian temukan di berbagai belahan dunia, karena memang sistem khilafah sebagai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan sudah tamat riwayatnya. Gitu aja kok repot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.